Nah, lebih nyaring ini ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kita ulangi sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang ketiga, betul ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabi artinya bunga. Apa? Berarti kalau disebut Rabiul Awal, berarti sejarahnya penamaan nama bulan ini pada bulan Rabiul Awal berarti terjadi musim bunga. Rabiul Awal musim bunga pertama, Rabiul Akhir musim bunga kedua. Rabiul Awal identik dengan bulannya Nabi Muhammad, betul ya? Maka sebagaimana budaya yang baik yang diabadikan sampai dengan hari ini, musola-musola, masjid-masjid, perkantoran-perkantoran, sekolah-sekolah hampir semuanya serempak mengadakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasnian ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini Rabiul Awal, hari ini juga kita membahas kisah nabi-nabi. Jumlah nabi 124.000. Nabi Muhammad, nabi yang diutus paling terakhir. Kenapa Nabi Muhammad ini diutus paling terakhir? Kenapa ibu-ibu? Ada yang baca jawab? Katanya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama. Katanya Nabi Muhammad ini adalah imamnya para nabi. Kenapa imamnya para nabi tetapi dia diutus paling terakhir? Kenapa ibu-ibu? Ada yang baca jawab? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memang diutus paling terakhir. Kenapa diutus paling terakhir? Ya. Nabi Muhammad ini yang pertama jawabannya, Nabi Muhammad ini sama seperti kita. Nabi Muhammad ini manusia sama seperti kita. Ya. Dijadikan paling terakhir. 124.000 nabi sebelum beliau, ya, itu dijadikan oleh Allah menjadi contoh bagi beliau saat mengemban misi dakwah. Kalau Nabi Muhammad saat mengemban dakwah selama 63 tahun itu, dia merasa sedih, merasa berat hati mengemban misi dakwah. Ada loh 124.000 nabi sebelumnya sama beratnya juga misinya sebelum beliau. Bukankah Pak Mursalin punya anak atau yang guru punya murid? Kalau anaknya atau muridnya merasa ada masalah dalam hidupnya, bukankah kita tuh galak menceritakan kisah kita masa lalu? Betul tak? Hai bapak dulu, santai baik, bapak dulu juga main inilah. Tenang baik, bapak dulu juga pernah galau cak kamu inilah. Yang betina punya ibu, curhat dengan ibunya, habis patah cinta misalnya habis putus cinta, galau. Cerita dengan ibunya, apa kata ibunya? Tidak apa-apa, ibu dulu juga mak itu putus cinta juga, sakit hati juga, tidak apa-apa, aman tuh. Begitu juga dengan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad punya 124.000 nabi pendahulunya, agar Nabi Muhammad saat beliau merasa kesulitan, merasa galau, merasa berat hati, oh dikisahkan oleh Allah kisah-kisah nabi yang terdahulu agar menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sudut pandang kalau dilihat dari bawah. Kalau dilihat dari atas, Nabi Muhammad tadi pertanyaannya balik. Nabi Muhammad nabi yang itu bisa tepat tapi bisa jadi kurang tepat, karena pernah suatu ketika Nabi Muhammad pernah bersabda, kuntu nabiyyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, wahai Muhammad, kapan kamu itu diutus menjadi nabi? Kapan Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, ibu-ibu, bapak-bapak? Kapan diutus menjadi nabi? Saat berumur 25 tahun. Itu yang didengungkan oleh guru agama kita. Catat Bapak Ibu, ada sabda Nabi yang penting yang kita harus tahu, bahwasanya Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Nabi, kapan kamu diutus menjadi nabi? Apa jawaban Nabi? Kuntu nabiyyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku diutus oleh Allah menjadi nabi saat Nabi Adam itu dalam proses penciptaannya antara ruh dan jasad. Nah, berarti kalau sabda Nabi seperti itu, hadisnya sahih, berarti Nabi Muhammad adalah nabi yang jelas sampai sini. Jadi jangan berkata, oh kemuliaan itu tergantung dari yang pertama dan yang paling terakhir. Bukankah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang spesial, biasanya sesuatu yang spesial itu ditaruh di awal apa di akhir? Bu, Bapak, kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang spesial, misalkan ada penampilan menyanyi misalkan, ada artis lokal, ada artis interlokal, ada artis internasional. Oh, yang ditunggu-tunggu artis yang mana? Artis yang internasional. Biasanya artis yang internasional ini ditampilkan di awal, apa ditampilkan di akhir? Jelas sampai sini ibu-ibu, bapak-bapak. Disitulah letak kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad diletakkan, diutus paling terakhir? Karena sesungguhnya 124.000 nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu sebagai pembukanya. Setelah dibuka ajaran-ajaran Islam oleh nabi-nabi sebelumnya, maka disempurnakan ajaran Islam itu oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat Al-Qur'an dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, silakan dicatat. Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Allah berfirman apa? Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Disempurnakan oleh siapa? Disempurnakan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu perhatikan, tercatat oleh sejarah 81 hari kurang lebih setelah Allah berfirman seperti itu, Nabi Muhammad meninggal. Jelas sampai sini? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan agamamu hari ini. 81 hari kemudian Nabi Muhammad wafat. Maka Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diletakkan paling akhir. Di antaranya adalah agar Nabi Muhammad ini menyempurnakan ajaran-ajaran yang terdahulu. Ajaran Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dilanjutkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, berlanjut, Nabi Musa, Nabi Isa, lanjut kepada Nabi Muhammad. Ajaran itu selesai, sempurna. Jelas sampai sini Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Mudah-mudahan kita sehat badan, amin. Kita pacak mengaji kisah para nabi yang hari ini baru sampai kepada nabi yang kelima, yaitu Nabi Yunus Saleh alaihi salam. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan, melanjutkan sampai kepada kisah Nabi Isa, karena kitab ini membahas cukup sampai kisah Nabi Isa.
Setelah kitab ini hatam, yang jumlahnya sekitar kurang lebih 500 sampai 600 halaman, kita akan pindah buku yang namanya bukunya Ar-Rahiqil Maktum. Kisah khusus tentang membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sehat badan, panjang umur. Mudah-mudahan kita pacak menyelesaikan sampai dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin mohon izin dari sekarang Isya jam 7.16, mungkin jam 7 lewat 10 atau jam 7 lewat 12 saya izin balik karena kebetulan anak kita sedang sakit. Sebelum kita mulai kajian, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apabila ada keluarga-keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan apabila ada keluarga-keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan rasa sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya. Ala hadhihi wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti biasanya kita tidak perlu membuka kitab Aqidatul Awam, kita langsung masuk kepada pembahasan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bahas bahwasannya Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada satu kaum yang diberi nama kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini sebagaimana kita bahas kemarin diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan keterampilan oleh Allah, dapat membuat rumah, dapat membuat bangunan dengan metode mengukir gunung-gunung dan mengukir batu-batu. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum Tsamud ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kaum Tsamud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambah nikmatku. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, inna adabi. Lihat Bu tulisannya Bu. Inna adabi. Inna adabi la syadid. Inna artinya sesungguhnya. Bu, kalau ada inna di depan, itu artinya Allah ingin tekankan bahwa sesungguhnya kalimat yang akan disampaikan setelah ini benar-benar akan terjadi. Kalau ada inna, sungguh, nian ini. Kalau bahasa Palembangnya nian, inna. Inna adabi, sesungguhnya azabku. Sebenarnya Allah pacak baik menyebutkan dengan inna adabi syadid. Syadid itu artinya apa? Pedih. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ditambahin lam depannya. Ini lamnya lam pendek. Kalau lamnya panjang, la, itu artinya tidak. Berarti kalau pakai lam panjang, sesungguhnya azabku tidak. Tapi ini pakai lam pendek atau lam panjang? Lam pendek atau lam panjang? Lam pendek ini bahaya. Lam pendek ini artinya amat, sangat, banget. Sesungguhnya azabku amat, sangat, banget. Maka bersyukur Bapak Ibu, sudah diberi nikmat sampai dengan hari ini, wajib nikmat-nikmat itu disyukuri. Yang laki-laki berapa kali nyingok maksiat? Yang laki-laki kan fitnah laki-laki di mata. Makanya kalau laki-laki nangis nutup mata. Kalau fitnah perempuan banyak muncul dari mulut. Kalau perempuan nangis, betina nangis, mayoritas nutup. Seakan-akan mereka sadar dari lubang mana dosanya itu paling banyak keluar. Kita yang lanang ini fitnahnya dari mata. Berapa kali kita nyingok barang-barang yang haram? Buka TikTok, muncul barang haram. Buka Instagram, muncul barang haram. Buka Facebook, muncul barang haram. Pertanyaannya, sampai hari ini kita masih nyingok dengan jelas? Masih nyingok dengan jelas?
Allah tahu gawe kita apa? Harusnya kalau Allah hanya punya sifat maha adil, harusnya hari ini kita sudah buta. Betul nggak? Karena definisi adil itu apa? Yang baik diberikan pahala, yang buruk diberikan dosa dan hukuman. Harusnya kalau kita gawe keburuk langsung dihukum detik itu. Detik ini kita buka HP, kita jinggak barang haram, detik itu juga kita buta. Betul nggak? Tapi hari ini, sampai dengan hari ini, kita baca jinggak dengan jelas ya. Mungkin mayoritas tidak baik kacamata ya, jelas ini. Maka segala nikmat itu wajib disyukuri. Begitu juga dengan kaum Samud. Kaum Samud diberikan kemampuan oleh Allah hebat luar biasa, hidup ribuan tahun yang lalu, tidak kate mesin-mesin yang canggih, tapi mampu menciptakan bangunan hanya dengan alat-alat tradisional. Kalau bukan karena Allah, siapa lagi yang berikan mereka kemampuan? Tapi pertanyaannya, apakah kaum Samud bersyukur kepada Allah? Apakah kaum Samud bersyukur kepada Allah? Tidak. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Padahal Nabi Saleh sudah berdakwah, dimulai dakwahnya dengan dakwah yang lembut. Pak, Bu, seluruh nabi-nabi memulai dakwahnya dengan lembut. Maka Bapak Ibu, kalau punya kawan yang mohon maaf hari ini belum diberikan hidayah, awalilah dakwah tersebut dengan cara yang lembut. Jangan dijelaskan dulu, "Oi, kamu kalau tidak sholat kayak kamu kena azab neraka." Tidak usah disolat ya. Diajak dulu, sebagaimana Nabi Soleh ngajari kita. Nabi Soleh dikisahkan ngajak kaum Samud, bukan dijelaskan tentang azab-azab neraka, bukan, kaget, dijelaskan yang kaget. Nabi Soleh mengajak dengan lembut. Mana cara mengajaknya dengan lembut? Nah, sebagaimana ayat Al-Quran, "Atatrakuna fima hahuna aminin." Hoi kaum Samud, kamu sudah lemak diberikan oleh Allah hidup dengan aman. Bu, Bapak kemarin sudah dijelaskan. Kebutuhan manusia itu makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena manusia itu membutuhkan sesuatu. Butuh kawan, butuh makan, betul? Butuh tempat tinggal, butuh pakaian yang menghangatkan. Kebutuhan manusia dalam ilmu IPS terbagi 3, ya kan? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan yang utama. Apa baik? Ada 3, ada sandang, ada pangan, ada papan. Sandang, pakaian. Tidak ada manusia normal itu yang tidak butuh pakaian. Kalau ada manusia hari ini tidak berpakaian, berarti dia manusia agak kurang normal. Keluar tak berbaju, atau berbaju tak berbaju. Orang-orang sekarang itu kata Nabi, orang-orang yang hidup pada zaman akhir itu berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Kalau kata orang kita ini kurang bahan. Jangan. Kalau kita tanding-tandingan itu dengan binatang, kalah gitu. Kambing itu tidak pernah berbaju, tidak malu. Lagi azan di sini Masjid Sofi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kambing dipajang di situ, besok nak disembelih, dia muncul syahwatnya, mohon maaf, langsung dihajarnya saat itu juga. Orang lagi sholat di sini, dia bermain muncul syahwatnya. Nah, itu binatang. Kalau manusia tentunya harus pakai pakaian, butuh sandang, butuh pakaian, butuh pangan. Pangan itu apa? Butuh papan. Papan itu apa? Tempat tinggal. Tapi ada, kalau kata guru kami, ada kebutuhan yang lebih penting daripada yang primer. Apa itu? Rasa aman, rasa nyaman. Makanan enak, tapi hati tidak nyaman, hati lagi galau. Enak tidak makan? Enak? Ya enak tidak? Hati lagi galau, makanan lemak. Apa makanan favorit dia? Apa? Makanan favorit dia apa? Makanan kesukaan. Apa bahasa? Burger. Lontong sayur atau pempek lah. Orang Palembang itu gampang lah nakernya. Apa makanan kesukaan? Pempek. Itulah orang Palembang itu kalau berangkat umroh galau dia nak makan pempek. Ya Allah, baru berapa hari nak makan pempek. Ustadz Ali itu umroh bekal dia pempek dari Palembang. Anak ini tidak bisa tak makan pempek. Jadi yang dimakan pempek. Apa makan favoritnya? Pempek. Tempe, pempek, lemak ngejokannya murah, tempe goreng. Yang agak sara ini kalau makanan-makanan favoritnya itu mahal-mahal, betul? Seenak apapun makanan di hadapan kita, kalau hati kita lagi tidak nyaman, tidak mungkin kan?
Ibu-ibu lagi sedih, habis bebala dengan kawan, habis bebala dengan suami, nak makan tak? Betul. Atau kondisi, lagi nak makan, tapi mohon maaf di udara itu banyak pesawat-pesawat musuh yang siap ngirim rudal. Nyaman tak makan itu? Nabi Soleh negur, bukan negur. Nabi Soleh itu ngingetkan kaumnya. Woi kaumku, kaum Samud, kamu tuh sudah dienjok hidup aman. Bukan hanya aman fi jannati wa uyun, sudah hidup aman, banyak kebun-kebun, banyak mata air. Air itu sumber kehidupan. Kaum Samud bukan hanya punya air Bapak Ibu, tapi punya sumber air, mata air. Woi kamu sudah hidup aman, banyak kebun-kebun, banyak mata air. Ditambah lagi apa? Wa zuru'i wa nakhlim tal'uha hadin. Tanaman-tanamannya subur, gembur, berbuah banyak. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu diberikan kemampuan oleh Allah dapat menciptakan rumah-rumah dengan metode yang saat itu orang tidak bisa bikin. Apa? Dengan diukir. Apakah kamu sudah diberikan nikmat itu tidak galak bersyukur sama Allah? Apakah kamu sudah diberikan kemampuan seperti itu tidak galak sholat, tidak galak meninggalkan berhala? Dijelaskan dulu, diajak. Seperti kalau Pak Rusli ngajak kawannya yang tidak galak sholat mungkin, oi kamu sudah diberikan gawean lemak, dikasih istri yang cantik, dikasih anak yang lucu-lucu, anaknya pacak kuliah, ya kan? Rumah besar, motor ada, mobil ada, masih tidak galak sholat. Itu ajakan yang lembut, bukan ngajak uang sholat. Yang tidak pernah sholat diajak, woi sholatlah, kamu kagak masuk neraka. Tahu tidak kamu di neraka dihukum dengan apa? Jangan. Ya, itu ya metode dakwah ya. Jadi Nabi dijelaskan, dikisahkan Nabi-Nabi agar apa? Agar kalau kita punya kawan yang belum dapat hidayah sampai dengan hari ini, cara pertama yang harus dilakukan adalah ngajak dengan lembut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dijelaskan nikmat-nikmat yang seperti itu, Nabi Soleh berkata juga kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah. Tinggalkanlah sembahan-sembahan kamu yang lain ini. Apa jawaban kaum Samud ini? Oi Soleh, kamu dulu sebelum kejadian ini, sebelum hari ini, kamu itu adalah orang yang kami banggakan. Jadi Bapak Ibu, Nabi Soleh ini ya, sebelum dilantik menjadi nabi, sudah terkenal dengan kebaikannya, sudah terkenal dengan kebijaksanaannya, sudah dikenal dengan kecerdasannya. Maka saat Nabi Soleh ini tumbuh kaget, dewasa, sudah tumbuh, bukan dewasa, sudah tumbuh menjadi orang yang matang, harapannya Nabi Soleh ini nak dijadikan pemimpin oleh kaum Samud ini. Tapi ternyata Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, woi kaumku, tinggalkanlah sesembahanmu ini. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Ngapu kamu jadi mak ini Soleh? Kamu kan dulu orang yang kami banggakan. Ngapu tiba-tiba kamu berubah jadi cak ini? Gambaran cak itulah kurang lebih. Jelas Bapak Ibu ya? Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berita tentang dakwah kaum Soleh ini menyebar kemana-mana. Menyebar kepada ribuan kaum Samud yang hidup pada saat itu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Soleh ini digibahi. Tahu digibahi? Apa bahasanya kalau bahasa? Dicerudai, digosip. Gosip itu cerudi, betul ya? Akhirnya Nabi Soleh ini dicerudai Bapak Ibu, digosipin. Apa kata mereka? Aulqiyadz dzikru alaihi min bainina. Kata kaum Samud saat itu, mereka bergosip, ionian apa? Soleh itu dapat wahyu dari Tuhan. Ngapa bukan kita-kita ini? Maksudnya apa Bapak Ibu? Nabi Soleh ini berasal dari keturunan, bukan keturunan yang hebat nian, bukan juga keturunan yang hina. Di mana posisi dia? Di tengah-tengah. Orang-orang yang merasa keturunannya lebih hebat-hebat, iri. Ngapo? Hidayah Tuhan itu turun dengan kita baik. Yang derajat salah ya? Zuhur Bapak Ibu, kita disuruh sholat zuhur habis ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan, sudah salah mereka ditambah dengan iri dengki tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya.
hati-hati. Jangan, nah ini penting nih. Jangan menyimpan, jangan memupuk sifat mudah iri. Catat itu. Karena Bapak Ibu, ketika kita sudah iri dengan orang lain, pintu kemaksiatan atau pintu bahaya yang akan kita buat, kerusakannya jauh lebih besar daripada iri itu sendiri. Seperti siapa contohnya? Seperti siapa contohnya? Kisah antara dua putra Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Qabil ini iri dengan Habil. Iya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Nah, gara-gara apa itu awalnya? Gara-gara iri. Maka Bapak Ibu jangan pernah lihat nikmat orang lain. Jangan pernah lihat nikmat orang lain. Jelas sampai sini. Kalau lihat keburukan, tidak mungkin orang mau lihat kan. Tapi kalau lihat kebaikan, oh ngapalah dia yang ditunjuk jadi ketua ya? Kan aku lebih pacak dari dia. Nah, ya kan? Ngapalah dia yang dipilih jadi RT? Padahal dia biasa-biasa baik. Wah, akhirnya ngapalah Bu Sila yang jadi ketua muslimah, padahal aku lebih hebat. Jelas, hati-hati. Hati-hati. Iri ini adalah pintu kerusakan kepada kerusakan yang lebih besar. Jadi jangan sampai hati kita iri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlanjut kisahnya. Sampai kepada sudah dicerodei Nabi Soleh ini, Nabi Soleh juga dihina. Dihina apa Bapak Ibu? Qalu innama anta minal musaharin. Woi Soleh, kamu ini kalau kena sihir kamu ini. Dikatoi apa Nabi Soleh? Dikatoi kena sihir. Itu yang pertama. Yang kedua, ma anta illa basyarum mithluna. Dikatoi apa juga? Wahai Soleh, tidak mungkinlah kamu itu dijadikan nabi oleh Tuhan. Kamu itu manusia biasa. Sudah manusia biasa, dari keturunan yang biasa, bukan dari keturunan yang hebat, bukan dari keturunan yang ringrat. Kamu itu manusia biasa. Harusnya kalau kamu diutus menjadi nabi, kamu pasti dari orang yang dari keluarga yang hebat. Maka Bapak Ibu jangan pernah lihat orang itu dari mananya? Dari casingnya, dari keturunannya. Karena berapa banyak lahir dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak salah. Lahir dari orang yang soleh, keturunan-keturunan yang salah. Banyak juga orang yang wong tuanya salah, tapi lahir kemudian keturunannya menjadi orang-orang yang soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jauhi sifat iri dan jauhi sifat sombong. Sombong itu bukan pakai baju yang mahal. Sombong itu bukan punya rumah yang mewah, bukan. Sombong itu menolak kebenaran dan merasa lebih baik daripada orang lain. Catat itu. Itu bukan kata Ustadz, itu kata siapa? Nasihat dari Nabi Nuh alaihis salam. Jadi ada sahabat Nabi Muhammad pernah nanya, kalau syirik kita tahu wahai Nabi, tapi kalau sombong kita ini belum ngerti. Apakah sombong itu pakai pakaian bagus? Bukan, kata Nabi Muhammad. Apakah sombong itu punya rumah yang bagus? Apa kata Nabi Muhammad? Bukan. Lantas apa wahai Rasul? Nabi Nuh pernah berwasiat kepada umatnya saat itu, memberikan nasihat bahwa yang sombong itu dua. Apa? Menolak kebenaran. Yang kedua, merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita benci sama orang lain boleh. Tapi saat kita lihat kebaikan dari orang yang kita benci, jangan berkata, ini tidak baik. Kalau ada kebaikan dari orang yang kita benci, kita harus katakan itu baik. Tidak senang dengan si A, tapi dia ahli sedekah misalkan. Jangan kamu katoi, sedekahnya ini dia tuh nak nyombongkan dia punya duit baik. Tak usah kamu percaya. Tidak senang dengan ustadz misalkan ngajar cak ini. Sudah jangan melo ustadz itu. Dia tuh nak nyombong dia punya ilmu.
Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Sombong itu apa? Yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu punya harta, beli baju-baju yang mahal, beli baju-baju yang baik. Selama niatnya tidak apa-apa. Jangan takut, sisip dikit masuk itu. Jualan baju tadi. Minum dulu ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Maka kemudian Bapak Ibu, tadi sudah diremehin Nabi Soleh, kamu ini kena sihir, kamu ini manusia biasa. Ya sudah, akhirnya kalau misalkan kamu benar-benar Nabi, beri kami mukjizat. Kasih kami mukjizat apa yang pacak bikin kami ini percaya dengan kamu. Jatuh ya. Akhirnya ditantang balik oleh Nabi Soleh. Ya sudah, kamu nak mukjizat apa dengan aku? Akhirnya mereka bilang apa? Maka keluarkanlah dari batu itu yang di pucuk gunung itu, keluarkan dari balik batu itu seekor unta betina, badannya besar, sedang hamil besar. Maka Nabi Soleh bukan orang yang sombong. Nabi Soleh sadar dia manusia biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh saat ditantang oleh kaumnya seperti itu, dia pergi ke tempat sholat. Kalau bagi kita sekarang itu ada masjid, ada musola, datang dia ke masjid, datang dia ke musola, sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar apa yang diminta oleh kaum Samud diwujudkan, agar kaumnya percaya, agar kaumnya apa? Beriman. Maka dimintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan tidak oleh Allah? Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarlah cek, ditunjuk oleh Nabi Soleh, tiba-tiba muncul hewan unta sesuai ciri-cirinya sama seperti yang diminta oleh kaum Tsamud. Akhirnya apa yang terjadi saat itu? Orang-orang yang lihat saat itu, wah, Bu, ajaib tak kira-kira? Itu bukan sulapan, Bu. Itu bukan trik sulap. Kalau ada ngomong zaman sekarang, pacak munculkan burung tiba-tiba dari topi. Itu bukan ujuk-ujuk, wah hebat kan pacak keluar metu burung dari topi. Oh saya Nabi, bukan. Itu namanya trik sulap, jangan dipercaya. Sudah pasti ada triknya. Wong makan beling, itu ada triknya. Jangan bilang lagi wong makan beling, wong pacak mengeluarkan burung. Wah nabi ada mukjizat. Nah ini Nabi Bapak Ibu. Memang pacak nian diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pacak mengeluarkan unta sesuai dengan apa yang diminta oleh diminta oleh kaum Tsamud. Terkagetlah orang yang hadir pada saat itu. Akhirnya orang-orang sebagian kecil dari orang yang hadir pada saat itu beriman langsung kepada Nabi Soleh. Tapi sebagian besar mayoritas masih aja sombong. Nah inilah yang aku sebut tadi, sombong. Benci dengan Nabi Soleh, tapi mohon maaf, minta apa tadi? Minta unta, diwujudkan enggak unta? Tapi karena rasa sombong dalam hati mereka tidak mau mengakui kebenaran dari Nabi Soleh. Kenapa bisa cak itu? Karena sombong yang tinggi dalam hati Bapak Ibu. Tidak galak ngakuin Nabi Soleh. Mereka benci dengan Nabi Soleh, tapi melihat kebenaran mereka tidak mau mengakui. Akhirnya tambah tinggi rasa sombong mereka. Tidak mau beriman kepada Nabi Soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Soleh kemudian berkata, ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi naqatullah. Perhatikan adab Nabi, bukan adab, perhatikan adab. Kalau adab hukuman. Perhatikan adab Nabi Soleh. Hadhihi naqatullah. Ini ontanya Allah. Mana adabnya? Disebutnya apa? Bukan ontaku, tetapi disebutnya apa? Ini onta Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau diberikan kekuasaan, diberikan kenikmatan, diberikan barang yang bagus, diberikan kejayaan, apalagi diberikan kehormatan, diberikan kekayaan, sandarkan semuanya kepada Allah. Pelajaran tauhid ini ngajari kita agar kita bertauhid. Tauhid itu artinya satu.
Maksudnya apa? Ibadah kepada yang satu, punya kebaikan sandarkan kepada yang satu. Ini ajarannya. Sebutkan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi-nabi. Betul? Maksudnya apa agar kita beriman kepada nabi? Oh, lihat, perhatikan Bapak Ibu adab nabi ini. Oh, kalau kita seandainya wong cak kita ini diberikan apa namanya kemampuan seperti Nabi Soleh tadi, disebutnya apa? Hebat kan aku kan? Pacak metu ke apa? Pacak metu ke unta kan? Hebat aku. Tapi perhatikan adab Nabi Soleh. Apakah dia berkata aku? Apakah Nabi Soleh berkata aku? Apa disebutnya? Hadihi naqatullah. Inilah onta yang kamu minta. Persis kan bentuknya seperti yang kamu minta. Tapi ini semuanya bukan karena saya. Ini semuanya terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan menjadikan apa namanya bertambahnya keimanan kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang soleh kalau laki-laki, dan terkhusus yang perempuan mudah-mudahan menjadi wanita-wanita yang solehah sebagaimana nama Nabi yang kita pelajari hari ini. Astaghfirukum, aqulu qouli hadza, adanallahu ajma'in, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.